Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim peneliti Zaratul Azizah dan Lili Dasa Putri akan melaporkan laporan kemajuan dari penelitian pemula dengan judul penggunaan kooperatif learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PLS. Tahapan dalam laporan ini mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, temuan dan hasil, serta rencana berikutnya. Dalam tahap pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang dilihat berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan, bahwa permasalahan yang ditemui di sini adalah mahasiswa sulit untuk mengemukakan ide-ide dan pendapat dalam yang terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa kebanyakan hanya menampung informasi yang diberikan oleh dosen, menerima tanpa adanya kritikan terhadap materi yang diberikan. Dan dalam kegiatan pembelajaran juga, mahasiswa lebih dominan terpaku dalam memaparkan sumber bacaan yang diperolehnya tanpa mampu mengembangkan dan menjelaskan secara nalar, analisis maupun kritis terkait dengan sumber bacaan tersebut. Dan ini tentunya berakibat mahasiswa akan menjadi mahasiswa yang kerdil dalam berpikir, susah untuk mengemukakan argumen atau penalaran mereka secara ilmiah. Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan di sini adalah apakah penggunaan kooperatif learning tipe Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PLS. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mata kuliah media pembelajaran PLS melalui penggunaan kooperatif learning tipe Jigsaw. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah artikel proceeding seminar ilmiah berskala internasional bereputasi. Di sini peneliti membuat artikel yang dimasukkan kepada proceeding internasional pada Non-Formal Education International Conference NFIC yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Juli 2020. Artikel ini belum terbit, masih dalam tahap menunggu sekitar bulan November. Dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap dosen selaku pendidik dan juga para pakar dan pemerhati pendidikan. Dalam pelaksanaan penelitian di sini, peneliti berpijak pada teori-teori konsep pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, kooperatif learning tipe Jigsaw, dan langkah-langkah dan penerapan. Dalam tahap metode penelitian, di sini penelitian ini masuk pada penelitian tindakan kelas atau classroom action research, di mana rangkaian kegiatannya berurutan mulai dari rencana tindakan sampai refleksi, yang dikatakan sebagai satu siklus penelitian. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan PLS yang berjumlah 30 orang dengan kriteria terdaftar sebagai mahasiswa semester Juli-Desember 2020 mengambil mata kuliah media pembelajaran PLS. Prosedur dalam penelitian ini mulai dari tahap pengenalan masalah, persiapan tindakan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan laporan. Dengan teknik pengumpulan data di sini melalui observasi dalam rangka pengambilan data awal, kemudian observasi, wawancara, dan evaluasi. Analisis data dilakukan pengumpulan data, reduksi data, display data, kesimpulan atau verifikasi. Temuan dan pembahasan. Dari awal sudah disampaikan bahwa penelitian ini dilakukan dengan siklus, ya, dengan tindakan.
Nah, penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus. Siklus pertama dilakukan dengan satu pertemuan dan siklus kedua dengan 2 pertemuan. Dalam siklus pertama, di sini dilakukan perencanaan tindakan. Perencanaan di sini dimulai dari menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian ini, mulai dari segi waktu, dari segi tempat, dari segi pelaksanaannya. Dipikirkan kalau dari awal usulan proposal itu kegiatan dilakukan secara tatap muka langsung antara pendidik dengan peserta didik, antara dosen dengan mahasiswa. Namun dengan kondisi sekarang ini itu perencanaan itu diganti dengan cara perkuliahan dilakukan dengan tatap muka secara online atau virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Premium. Di sana peneliti menyiapkan kondisi antara pendidik dengan peserta didik, antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa di sini diberi fasilitas kuota paket internet agar maksimal kegiatan penelitian ini dilakukan. Selain itu, dalam perencanaan peneliti juga menyiapkan bahan ajar. Nah, tahap kedua dalam siklus pertama ini mulai dari pelaksanaan tindakan. Dalam kegiatan di sini dilakukan tanggal 11 September 2020. Peneliti melakukan tindakan kegiatan itu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Di sana mahasiswa berkumpul dalam aplikasi Zoom 30 orang. Nah, kemudian mahasiswa diberikan arahan, diberikan petunjuk terkait dengan pelaksanaan penggunaan learning kooperatif learning tipe Jigsaw ini kepada mahasiswa, dan mahasiswa kemudian dari 30 orang ini dipecah menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 6 orang mahasiswa, dan dari satu kelompok itu terdapat juga tim ahli yang ditunjuk oleh kelompok. Nah, dalam kelompok besar di kelas Zoom itu mahasiswa yang sudah dipecah menjadi kelompok kecil membentuk kelompok kecil di grup WA. Jadi dari 30 orang mahasiswa membentuk kelompok kecil, dan mereka membentuk kelompok kecilnya itu di grup WA, dan grup WA itulah terjadi pelaksanaan kegiatan diskusi antar mereka. Mereka saling membelajarkan satu sama lain. Nah, di sini peneliti memberi kesempatan atau memberikan waktu kepada mereka untuk berdiskusi masing-masing kelompok kecil di grup WA. Kurang lebih 20 menit mereka berdiskusi, memaparkan bahkan juga mengembangkan pokok pembahasan yang sudah diberikan. Setelah 20 menit kurang lebih, kemudian mahasiswa dikumpulkan kembali ke kelompok besar, yakni di kelasnya Zoom. Di sana peneliti meminta kepada tim ahli dari perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan argumennya terkait dengan pokok pembahasannya tiap-tiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tim ahli memaparkan materi, dan selanjutnya kepada si kelompok mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk saling adu argumentasi, saling bertanya satu sama lain. Nah, di sini peneliti menilai bahwa kegiatan ini nampak terlihat terasah kemampuan berpikir kritis mahasiswa, karena mereka saling adu argumentasi, saling bekerja sama dalam berdiskusi, membahas tentang topik pembahasan. Dan di sini dalam tahap observasi, peneliti memang selaku sebagai pendidik di sana
terus memantau jalannya aktivitas tindakan kelas ini. Dan dari pelaksanaan tindakan kelas ini, peneliti menganalisis ya bahwa dalam kegiatan ini sudah nampak berbeda kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Mereka antusias dalam mengemukakan pendapatnya. Mereka memaparkan, menjelaskan teori-teori atau konsep-konsep pokok pembahasan dengan baik. Dan pada akhirnya peneliti memberikan refleksi bahwa perlu dilakukan tindakan untuk siklus kedua dengan model yang berbeda. Nah, selanjutnya pada siklus kedua, peneliti melakukan di minggu ketiga perkuliahan. Peneliti dalam tahap siklus kedua di sini melakukan tindakan itu untuk 2 kali pertemuan. Ada beberapa alasan di sini. Dalam kegiatan penggunaan cooperative learning tipe jigsaw di sini, peneliti melihat ada keberhasilan di siklus pertama. Kemudian di siklus kedua, peneliti mencoba untuk memberikan variasi terkait dengan cooperative learning tipe jigsaw, di mana dalam perencanaan di sini tetap sama dengan di awal siklus pertama tadi, bahwa disiapkan bahan ajar kepada mahasiswa. Tentu bahan ajarnya disesuaikan dengan silabus untuk pertemuan minggu kedua. Kemudian mahasiswa tetap dikumpulkan dalam satu ruang kelompok besar di Zoom Premium. Untuk selanjutnya yang berbeda di sini bahwa mahasiswa yang sudah ada kelompok kecil yang terdiri dari 5 kelompok, masing-masing 6 orang, ada tim ahli di dalamnya. Itu mereka melakukan diskusi kelompok kecil di Zoom mereka. Artinya mereka diskusi tidak lagi dengan menggunakan WhatsApp, tapi mereka berdiskusi di Zoom masing-masing kelompok yang dibuat oleh kelompok masing-masing. Nah, di sini setiap anggota saling membelajarkan satu sama lain, saling membahas terkait dengan topik-topik yang diberikan oleh pendidik. Kemudian mahasiswa diminta untuk mengembangkan kajian-kajian yang ada. Nah, dalam tahap ini peneliti melihat selaku pengamat memantau jalannya kegiatan diskusi mereka, di mana mereka dalam berdiskusi diberi waktu juga kurang lebih 20 menit. Cuma dalam kondisi di sini siklus kedua ini terdapat gangguan, bahwa dalam pelaksanaan ternyata pada siklus kedua di sini peneliti mengamati terdapat hambatan beberapa waktu. Artinya ada beberapa hambatan yang diperoleh di pertemuan siklus kedua ini. Di pertemuan pertama, bahwa kebanyakan mahasiswa itu mulai kurang fokus. Artinya di sini barangkali karena keterkendala waktu, ternyata dengan memisahkan diri menjadi kelompok kecil dengan membuat Zoom kecil, masing-masing kelompok kecil, itu memakan waktu yang cukup banyak. Dan juga karena perpindahan tempat itu juga memakan waktu dari penggunaan jaringan, sehingga ada di saat keluar dari Zoom satu masuk ke Zoom lain, itu butuh waktu yang cukup lama untuk bisa masuk. Nah, itu adalah keterkendala dalam pelaksanaan tindakan siklus kedua di sini. Nah, kemudian dalam pelaksanaan siklus kedua di sini, ternyata ada dari mahasiswa yang lost kontak, artinya putus jaringan internetnya, kemudian masuk lagi. Nah, setelah dalam pelaksanaan diskusi kelompok kecil masing-masingnya sudah diberi waktu sekian menit, mereka kembali bergabung,
Artinya di sini mereka dari tim ahli masing-masing kelompok itu dipindahkan posisinya. Artinya tim ahli dari kelompok 1 pindah posisi bergabung ke kelompok 2. Begitu juga sebaliknya. Artinya masing-masing tim ahli kelompok kecil berpindah tempat. Cuma karena kondisi keterbatasan waktu, akhirnya proses perpindahan masing-masing tim ahli hanya bisa berjalan untuk satu tempat. Artinya tim ahli hanya bisa mengunjungi satu kelompok saja. Padahal harapannya tim ahli bisa mengunjungi ke 4 kelompok yang ada selain kelompok dia. Nah, itu permasalahan yang dialami. Sehingga di sini peneliti mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan lanjutan di pertemuan yang kedua untuk siklus kedua. Nah, ini dilakukan sekitar tanggal 25 September 2020, di mana pada saat pertemuan kedua pada siklus kedua ini, peneliti meminta kepada mahasiswa jadi pada tahap pelaksanaan lanjutan, ya. Jadi peneliti mengambil analisis setelah pertemuan pertama di siklus kedua. Peneliti mencoba untuk bagaimana melanjutkan kegiatan diskusi kelompok kecil. Artinya kegiatan kelompok kecil mulai dari tim ahli berpindah tempat kepada kelompok yang lain. Nah, di pertemuan kedua itu dilanjutkan tanggal 25 September 2020. Nah, di sini peneliti juga mengalami kendala di sini bahwa ternyata dengan melanjutkan aktivitas minggu yang lalu, ternyata ada sedikit permasalahan bahwa kebanyakan mahasiswa mulai kurang fokus terkait dengan materi. Barangkali karena materi itu sudah dibahas minggu lalu, kemudian ada sedikit barangkali lupa atau bagaimana, sehingga memunculkan agak miskomunikasi antar mereka dalam berdiskusi, sehingga aktivitas diskusi dalam kelompok besar, ya, artinya tim ahli dari kelompok 1 berpindah ke kelompok keseluruhan menyampaikan materi. Nah, cuma respon dari sebagai mahasiswa lain agak kurang bagus, sehingga dalam analisis pada siklus kedua, pertemuan kedua, peneliti ingin mencoba lagi untuk melakukan tindakan lanjutan. Nah, ini berkaitan dengan rencana berikutnya. Jadi, karena merasa dalam siklus kedua di pertemuan kedua belum tercapai apa yang diinginkan, belum bisa mengukur kemampuan berpikir kritis mahasiswa, maka peneliti ingin melakukan lagi tindakan lanjutan di siklus kedua. Nah, di sini rencananya peneliti mengambil topik baru, tapi tetap melakukan aktivitas dengan model yang berbeda lagi, sehingga harapannya nanti bisa tercapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, dari rencana berikutnya itu kemudian rencana selanjutnya melakukan evaluasi analisis hasil pelaksanaan penelitian untuk secara keseluruhan, dan pada akhirnya akan merampung keseluruhan laporan penelitian. Demikianlah laporan kemajuan dari tim peneliti. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.